Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatus Solihah. Saya kuliah di IAI Syarifuddin Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Studi Hadis Orientalis, yaitu suatu kajian tentang ketimuran oleh orang Eropa yang biasa dikenal dengan istilah Orientalisme. Jadi Orientalisme telah berlangsung sejak 1636 Masehi. Apa Orientalisme itu? Yaitu suatu tradisi kajian keislaman yang berkembang di barat yang bekerja untuk mempelajari masalah ketimuran, baik di bidang bahasa, etika, peradaban, dan agamanya. Kita akan membahas tentang 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian Orientalisme, sejarah dan perkembangan Orientalisme, apa pengertian hadis nabawi, dan bagaimana diskursus studi hadis di kalangan Orientalisme. Tujuannya yaitu supaya kita mengetahui pengertian Orientalis, untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Orientalis, untuk mengetahui pengertian hadis nabawi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui diskursus studi hadis di kalangan Orientalis. Adapun Orientalis adalah ilmuwan barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran yang tercakup di dalamnya tentang sebuah sejarah, bahasa, peradaban, dan agama. Adapun sejarah perkembangan tentang studi hadis Orientalisme ini, sekilas sejarah perkembangan Orientalisme secara historis ada beragam pendapat tentang kapan pastinya kemunculan studi mengenai ketimuran Islam ini. Ada yang menyebutkan bahwa interaksi Barat dan Islam itu sudah dimulai sejak awal Islam itu sudah muncul. Kapan itu? Yaitu ketika beberapa sahabat hijrah ke Ethiopia. Disinilah fase pertama awal bertemunya Islam dengan Nasrani. Adapun fase yang kedua yaitu ketika Rasulullah mengirim utusan kepada para raja dan pemimpin di luar semenanjung Arab. Misalnya pada waktu kejadian Abu Sufyan diutus menyampaikan surat kepada Kaisar Romawi, dan di mana saat itu terjadi dialog sehingga Kaisar membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Terus berlanjut, dan selain itu pengenalan Barat terhadap peradaban Muslim terjadi sejak abad ke-11 Masehi, ketika Andalusia berada pada masa keemasan dan menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, kemunculan Orientalisme di kalangan Barat dapat disinyalir adanya kesadaran untuk menguasai bahasa Arab guna menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat yang berkembang di peradaban timur dari berbahasa Arab ke bahasa Latin. Sebagian lagi berpendapat muncul setelah Perang Salib yang berlangsung selama 2 abad antara 1907 sampai 1295. Selanjutnya kita akan membahas pengertian hadis nabawi. Apa sih hadis nabawi itu? Hadis yang menyangkup segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Contohnya salah satunya yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi, yaitu sesungguhnya
Sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Yang terakhir, diskursus studi hadis di kalangan orientalis. Jika ditelisik lagi lebih jauh, secara umum, metode pendekatan yang dilakukan orientalis dalam studi Islam, agama, dan budaya timur dapat diklasifikasi menjadi dua hal. Yang pertama, normatif. Apa normatif itu? Studi terhadap agama dan budaya lain yang didasarkan atas dorongan komitmen keagamaan yang kuat dari para penelitinya. Peneliti bermaksud untuk melakukan konversi agama dari kelompok yang dijadikan objek penelitian. Yang kedua, model deskriptif, yaitu hanya sekedar ingin memenuhi rasa ingin tahu intelektual, serta mencari kejelasan dalam memahami objek yang dikaji sebagaimana adanya. Kesimpulannya, studi hadis dari masa ke masa terus berkembang sampai sekarang. Jangankan kita yang muslim, yang non-muslim pun menaruh simpatik terhadap literatur Islam, yakni hadis ya, utamanya hadis ini, yang kesemuanya tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang masuk dalam penelitian-penelitian tersebut. Salah satunya ialah tujuan Salah satunya adalah tujuan imperialisme. Namun, seiring alkulturasi zaman, maka munculnya pergeseran paradigma dari subjektivisme yang tunggangi oleh rasa sentimental keagamaan menuju objektivisme yang dimotori oleh keterbukaan dan kejujuran intelektual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, dan pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Farida sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.